what you want, dance for you. I swear all night with you. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trio Julianton dari Universitas Terbuka Pokjar Belitang. Saya di sini akan menjelaskan simbiosis yang ada di sekitar kita atau di sekitar lingkungan kita. Sebelum saya menjelaskan ataupun menyebutkan contoh-contoh simbiosis yang ada di sekitar kita, kita setidaknya mengetahui apa sih arti dari simbiosis. Simbiosis itu artinya hubungan atau interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda, di mana saling ketergantungan satu sama lainnya. Nah, simbiosis itu umumnya dibagi menjadi tiga: simbiosis parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Nah, yang saya akan bahas dan saya contohkan di sekitar kita yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah simbiosis hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda, di mana makhluk hidup yang satunya itu mendapatkan keuntungan dan makhluk hidup yang sebagai inangnya itu mendapatkan kerugian. Salah satu contoh yang ada di sekitar lingkungan saya itu yang pertama, kutu pada sapi, di mana kutu pada sapi itu yang mengalami kerugian sapi, dan sapi itu mengalami kerugian karena kutu menempel di badan sapi dan menghisap darah sapi, sehingga sapi bisa terkena gatal-gatal ataupun penyakit kulit. Bahkan biasanya sapi yang memiliki kutu yang ada di badannya itu susah untuk berkembang. Nah, seperti contoh berikut ini. Yang kedua, benalu dengan pohon nangka, pohon jambu, ataupun pohon jambu air. Nah, di sekitar saya ada 3 contoh itu. Nah, di mana benalu ini menempel pada pohon yang ditumpanginya, baik itu pohon jambu atau pohon nangka. Nah, di mana benalu itu menyerap saripati ataupun menyerap air, karena pada dasarnya benalu tidak memiliki akar, sehingga ketika membutuhkan air dia menyerap dari inangnya. Akan tetapi benalu ini tidak akan mematikan, dalam arti mematikan, inangnya tidak akan mati karena tidak ditempeli benalu, ditempati benalu. Akan tetapi batang yang dihinggapi benalu, sesudah benalu itu menghinggap, lama kelamaan benalu itu berkembang, maka batangnya akan terus kering dan terus patah seperti itu. Seperti contoh pada video berikut. Lalat pada sapi seperti contoh berikut ini. Yang keempat, lalat pada buah-buahan atau sering disebut lalat buah pada buah-buahan. Apa sih yang merugikan? Nah, lalat pada buah-buahan itu merugikan buah. Karena apa? Ketika lalat itu menghinggap di buah-buahan, maka lalat itu akan bertelur dan berkembang biak di buah-buahan itu. Sehingga apa? Sehingga membuat buah-buahan itu menjadi cepat busuk. Hal ini akan mengakibatkan buah-buahan cepat busuk dan lain sebagainya. Seperti contoh video berikut ini. Yang kelima, nyamuk pada manusia. Nah, hubungan nyamuk pada manusia ini lebih kita kenal dengan akibatnya dengan demam berdarah. Asal dari demam berdarah itu asal dari mana? Dari nyamuk. Dari nyamuk jenis apa? Aedes aegypti. Nah, nyamuk ini ketika menempel dan menghisap darah manusia itu akan mengakibatkan fatal, bisa jadi terkena DBD. Bahkan ada korban itu sampai meninggal karena virus nyamuk. Ada juga sampai menyebabkan kelumpuhan pada si manusianya tersebut. Seperti contoh berikut ini yang saya ketemukan, contoh hubungan nyamuk pada manusia yang terdapat pada video berikut. What you want, dance for you. I